Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Tiba-tiba langit mulai menggelap dan petir menyambar-nyambar. Angin bertiup sangat kencang. Ya Allah, mau turun hujan, mana aku lupa bawa payung lagi. Ke rumah juga masih jauh. Mau nggak mau, aku harus menerobos aja daripada kelamaan di jalan. Saat sedang menyusuri jalan, Sania bertemu dengan Nurdin, lelaki yang menyukai Nia, namun selalu ditolaknya karena Nurdin sudah memiliki istri dan juga anak. Neng Nia, baru pulang Neng? Iya bang, Nia permisi dulu ya, takut keburu hujan soalnya. Nia nggak bawa payung, ucap Nia. Shh, jangan terburu-buru dong Neng, santai saja, ucap Nurdin. Maaf bang, Nia buru-buru, takut nenek khawatir kalau Nia pulang telat. Ya udah kalau gitu, abang anterin ya. Gak usah bang, makasih. Ayolah, ucap Nurdin sambil memegang lengannya Nia. Bang, lepasin, sentak Nia dengan kasar. Dia pun berlari dari hadapan Nurdin. Tapi baru beberapa langkah berlari, langkahnya harus terhenti ketika muncul beberapa pemuda di depannya, menatap ke arahnya dengan tatapan lapar. Nia menengok ke belakang, Nurdin hanya tersenyum kecil. Beberapa pemuda itu langsung menghampiri Sania. Wih, cantik coy, ucap salah satu pemuda itu. Bawa dia, perintah Nurdin. Tanpa aba-aba, Sania pun langsung dicekal lengannya dan diseret masuk ke kebun jati. Mau apa kalian? Lepasin aku, ucap Nia sambil memberontak, namun tenaganya kalah jauh dari para pemuda itu. Apalagi jumlahnya banyak, sekitar 6 orang. Sania pun berteriak meminta tolong. Keenam pemuda itu mentertawakan aksi konyol Nia. Hahaha, teruslah berteriak manis, karena tidak akan ada yang mendengar teriakanmu, jawab Wandi, pemuda yang juga menyukai Nia. Nia menangis memohon minta dilepaskan, namun percuma permohonan Nia tidak didengar sama sekali oleh para pemuda itu. Sedangkan di rumah Nenek Iroh sedang gelisah. Sudah jam 7 malam, namun sang cucu belum juga kembali pulang. Nia kemana? Kamu nak? Kenapa jam segini masih belum pulang juga? Ya Allah, lindungilah cucuku, batin Nek Iroh sambil menangis. Apa aku minta tolong sama Pak RT aja ya? Siapa tahu para warga mau membantu untuk mencari Nia. Iya, sebaiknya aku minta tolong sama Pak RT saja. Nek Iroh pun berjalan keluar menembus hujan yang sangat lebat dan juga angin yang kencang disertai petir menyambar-nyambar. Ceklek, pintu terbuka. Astagfirullah, Nek Iroh, ada apa hujan-hujanan? Ayo masuk Nek, ucap Bu Eti, istrinya Pak RT. Pak RT, tolong saya, tolong cari Nia Pak, cari Nia Pak. Dari tadi sampai sekarang Nia belum pulang juga dari berjualannya. Saya sangat khawatir Pak, ucap Nek Iroh sambil menangis sesegukan. Baiklah Nek, saya akan bicarakan dulu sama warga yang lainnya. Soalnya ini kan sedang hujan, takutnya para warga nggak ada yang mau mencari. Iya Pak RT, saya
Mengerti, sahut Nek Iro. PRT pun keluar untuk menemui para warga. Karena kebaikan dan keramah tamahan dan kelembutan Nia, akhirnya para warga bersedia mencari Nia. Walaupun hujan mengguyur sangat deras. Ya Allah, semoga cucuku cepat ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Karena kebaikan dan kelembutan Nia, akhirnya para warga bersedia mencari Nia. Walaupun hujan mengguyur sangat deras. Ya Allah, semoga cucuku cepat ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Sepanjang malam para warga mencari Nia, namun nihil. Nia tidak juga ditemukan, apalagi kondisi cuaca kurang mendukung menjadi penghambat dalam proses pencarian. Sekitar jam setengah 12 malam akhirnya para warga pun menyerah karena mereka juga sudah mulai lelah dan akan dilanjutkan besok pagi. Nek Iro pun mau tidak mau harus bersabar menunggu sampai besok pagi. Sania diseret ke tengah-tengah kebun jati oleh 6 pria itu. Sania hanya bisa pasrah karena melawan pun percuma, tenaganya juga sudah mulai habis. Sampai didorong sebuah saung yang ada di tengah kebun. Sania pun dinodai dan digilir oleh ke-6 pria itu. Sania meneteskan air matanya. Sungguh dia menyesali karena tidak mendengar perkataan sang nenek. Nek, maafin Nia. Nia sudah nggak kuat, Nek, batin Sania pilu. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, ucapnya lagi. Setelah puas ke-6 pria itu lalu membiarkan Nia yang tergeletak lemah tanpa mengenakan sehelai benang pun. Kang, gimana kalau dia ngadu sama warga? Ucap Ucup. Iya Kang, aku nggak mau masuk penjara, bisa malu nanti keluargaku, sahut Aldi. Kalian benar, timpal Nurdin. Kalau sampai Nia ngadu bisa bahaya, berabe urusannya. Nanti kalau gitu kita bunuh aja, ucap Asep menimpali. Gila lu Sep, gue nggak mau jadi pembunuh, sahut Alan. Terus lu mau masuk penjara? Dan nama lu dan keluarga lu akan jelek di mata para warga, sahut Asep. Ya enggak sih, tapi apa enggak ada cara lain, ucap Alan. Alah, kebanyakan omong. Udah, kita bunuh aja daripada kita yang repot nantinya, ucap Nurdin yang langsung menebas kepala Sania menggunakan parang yang ada di saung itu. Entah parang punya siapa, mungkin punya warga yang mempunyai saung itu. Sania memekik, tertahan air matanya luruh. Aku bersumpah akan menuntut balas kalian. Akan kucari kalian ke lubang semut pun, ucapnya terbata. Setelah itu mata Sania terpejam dan dia menghembuskan napas terakhirnya. Semua yang melihat perlakuan Nurdin terdiam membisu. Kang, dia mati gimana ini? Udah, kita buang saja ke kali biar dimakan buaya sekalian. Ayo kalian bantu gue. Mau gak mau mereka pun menggotong tubuh Nia yang sudah tidak bernyawa itu. Nia, maafin abang gak bisa berbuat apa-apa, batin Alan. Sebenarnya Alan sangat mencintai Sania dari sejak SMP. Namun Sania selalu menolak dengan alasan tidak mau pacaran dulu. Tapi akhir-akhir ini Sania terlihat dekat dengan kakak kelasnya dulu, yaitu Arya. Jadilah Alan sangat emosi dan ingin menghancurkan Sania. Setelah sampai di pinggir kali, mereka semua dengan tidak kemanusiaan melempar tubuh Sania yang sudah tidak bernyawa. Lalu mereka pun
tertawa puas. "Ayo kita pergi," ucap Nurdin dan diangguki oleh yang lainnya. Alan berhenti sejenak lalu menoleh ke belakang. "Neng, maafin abang," ucapnya lalu menyusul yang lainnya untuk pulang. Setelah kepergian 6 pria itu, tiba-tiba jasad Sania membuka matanya. "Aku akan membalas kalian semua," ucap Sania sambil menyeringai menyeramkan. Arwahnya pun melayang. Sedangkan di rumah Nek Iroh tidak bisa tertidur. Dia terus saja berpikiran sang cucu. "Ya Allah, Nia, kamu di mana, Nak? Kenapa kamu belum pulang juga?" isak Nenek Iroh. Tiba-tiba kret, terdengar suara pintu yang dibuka. Nek Iroh pun terbangun lalu menghapus air matanya. "Siapa yang masuk kamar? Apa itu Sania?" gumamnya Nek Iroh. Lalu Nek Iroh pun beranjak untuk mengeceknya. Pintu kamar Sania terbuka sedikit. Nek Iroh pun langsung membukanya. "Nia, itukah kamu? Kamu sudah pulang, Nak? Dari mana saja kamu, Nia? Nenek sangat khawatir." "Nenek sakit," ucapnya. "Kenapa, Nia? Apanya yang sakit? Mana yang sakit?" Nenek Iroh pun memegang tangan Sania. "Ya ampun, kamu dingin banget, Nia. Ya ampun, kamu dingin sekali, Nia. Nenek, tolong aku, kedinginan," ucapnya Sania lagi. "Ya udah, kamu ganti baju ya. Baju kamu basah, nenek akan buatin kamu teh hangat dulu sebentar." Nenek Iroh pun lekas ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Setelah selesai, Nenek Iroh pun kembali lagi ke kamar cucunya. "Ya ampun, Nia, kenapa belum ganti baju juga? Nanti kamu masuk angin loh. Ini tehnya diminum dulu biar angetan badannya. Wajah kamu juga pucat banget. Nenek bantu keringin rambutnya ya." Nenek Iroh pun dengan telaten mengeringkan rambut Sania. "Nia, leher kamu kenapa? Kok ada bercak darahnya?" tanya Nek Iroh. "Nenek sakit. Mereka jahat sama Nia, Nek. Nia kedinginan, Nek. Tolongin Nia." Nenek Iroh mengusap punggung sang cucu yang dingin dan kaku itu. "Sudah, gak apa-apa, Nia, kamu istirahat ya. Mulai besok kamu gak usah jualan lagi, biar nenek aja yang jualannya. Kamu ganti baju ya, nenek mau tidur lagi ke kamar, nenek juga sangat lelah." Namun Sania hanya diam tidak menjawabnya. Nenek Iroh merasa heran dengan tingkah sang cucu. Dia juga merasa ada yang janggal, namun Nenek Iroh menepis semua itu lalu kembali tertidur. Keesokan paginya Nenek Iroh bangun sekitar jam 5:30. "Astagfirullah, aku kesiangan." Nenek Iroh pun lekas pergi ke belakang untuk berwudu. Setelah selesai, Nenek Iroh pun melaksanakan sholat subuh. "Tumben Sania nggak bangunin aku, biasanya dia selalu heboh," gumamnya. Nenek Iroh pun ke dapur. "Tumben banget Nia belum bangun jam segini. Apa dia sakit ya? Soalnya semalam badannya dingin banget dan kaku. Sebaiknya aku bikinin bubur aja deh buat sarapan dia." Nenek Iroh pun membuat bubur. Setelah selesai, Nenek Iroh mencari bakul yang biasa Sania gunakan untuk jualannya. Di mana niat naro bakulnya? Biasanya di sini, tapi kok nggak ada. "Ya udah deh, nanti aku tanyain saja." Tiba-tiba dari arah luar terdengar teriakan para warga. "Nenek, Nek Iroh, Nek,"
ucap para warga bersahutan. Nek Iroh yang kaget pun berlari tergopoh ke arah depan lalu membuka pintunya. Ada apa, Heru? Kenapa teriak-teriak? Jangan teriak-teriak, cucuku sedang istirahat, dia sakit. Dek, Heru, Dadan, dan juga Tatang saling pandangan mereka bergidik. Nenek maksud, nenek siapa? Tanya Dadan. Hati-hati, kamu itu dan ya jelas Nia lah, siapa lagi? Wong cucuku cuma satu, aneh-aneh saja kalian ini. Glek, glek. Ketiga warga pun menelan ludahnya kasar. Nia, Nek, ulang Heru. Iya, Nia, semalam dia pulang badannya dingin banget, bajunya juga basah, mungkin karena kehujanan. Nenek, maaf, tapi Nia tadi ditemukan di pinggir kali, Nek, oleh Kang Dahlan dan Bu Eli. Dan kondisinya, maaf Nek, sudah tidak bernapas, lanjut Tatang sambil tertunduk. Kamu itu ngomong apa sih, Tang? Ngawur saja, wong cucuku sedang istirahat di kamar, ucap Nek Iroh. Nenek, maaf, yang dikatakan Kang Tatang benar, Nek. Kami melihat sendiri jasadnya Nia dan sekarang sedang diurus oleh Pak RT dan warga lainnya, sahut Heru. Coba nenek cek lagi ke dalam kamar, Nek, ucap Dadan menimpali. Nek Iroh pun dengan tergesa pergi ke kamar cucunya untuk memastikan bahwa yang dikatakan ketiga warga itu salah. Namun setelah sampai di kamar, Nek Iroh tidak menemukan siapapun. Gelas yang berisi teh pun masih utuh di samping tempat tidur cucunya. Nia, kamu di mana, Nak? Nia, kamu kemana sayang? Tangis Nek Iroh pecah. Heru dan yang lainnya melihat Nek Iroh dengan iba. Nenek sabar ya, ucap Tatang dan Dahlan dan kawan-kawannya. Tak lama setelah itu, Pak RT dan warga lainnya datang membawa jasad Sania dengan dibungkus kain jarik punya Bu Eli. Assalamualaikum, ucap Pak RT. Waalaikumsalam, jawab Nek Iroh lesu. Bu Eti langsung memeluk tubuh rentak Nek Iroh. Nek, yang sabar ya, ucapnya. Namun Nek Iroh tidak menjawabnya. Begitu tiba jenazah Sania pun diturunkan di hadapan Nek Iroh. Lalu Pak RT Burhan membuka kainnya sedikit dan terlihat wajah pucat Nia. Nek Iroh yang melihatnya semakin histeris. Dia meraung-raung. Nia, bangun nak, katakan sama nenek siapa yang melakukan ini. Semua sama kamu ini, bangun. Nenek yang sabar ya, kasihan Nia. Sebaiknya kita mandikan jenazahnya dan kita sholatkan. Setelah itu kita kuburkan mumpung masih siang, ucap Pak Burhan. Bapak-bapak, tolong dibantu ya, ucap Pak RT. Para warga pun bergotong royong membantu pemakamannya Sania. Sedangkan Nek Iroh, dia masih terdiam. Air matanya tidak hentinya mengalir. Acara penguburan jenazahnya Sania pun selesai. Kini di rumah reotnya Nek Iroh sedang ramai oleh ibu-ibu yang membantu buat acara tahlilannya Sania. Berita kematian Sania si kembang desa pun kini telah tersebar luas bahkan sampai kampung sebelah. Para sahabat Sania pun mereka sangat terpukul atas kepergian sahabat yang paling mereka sayang itu. Tapi tidak dengan Desi, dia seolah acuh atas kematian sahabatnya itu. Kang, kamu tahu nggak Sania yang berjualan kue itu, ucap Putri
istri dari Nurdin. Yang mana Neng? Tanyanya pura-pura tidak tahu. Itu loh Kang, yang anaknya itu cantik pula. Kasihan loh Kang, kematiannya sangat tidak wajar. Dia diketemukan di pinggir kali oleh warga dengan tubuh yang mengenaskan. Lehernya hampir putus. Dia juga tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun. Keji banget ya Kang yang ngebunuhnya, ucap Putri. Semoga saja yang membunuh Neng Nia akan menerima balasan yang setimpal. Kalau perlu biar dicekek saja sampai mati orangnya. Kesel aku Kang. Maksud kamu apa Put? Kamu nyumpain aku, sahut Nurdin marah. Loh, kok Akang marah sih? Aku kan gak nyumpain Akang, timpal Putri sambil memicingkan matanya. Apa Akang terlibat dengan kematiannya? Selidik Putri. Ah, sudahlah. Kamu ngawur saja kalau ngomong. Udah gak usah bahas orang yang sudah mati, ucap Nurdin. Dia takut kalau istrinya tahu. Prang! Tiba-tiba dari arah dapur ada suara seperti piring yang pecah. Astagfirullah, ucap Putri kaget. Ya ampun, itu pasti kerjaannya kucing atau si tikus. Entah tikusnya bandel-bandel. Sudah besok aja aku beresinnya. Putri pun beranjak ke kamar untuk istirahat bersama putri kecilnya. Gawat ini. Jangan sampai Putri tahu soal semuanya, bisa gawat gue. Lagian kenapa harus ada yang nemuin sih? Kenapa nggak dimakan buaya aja tuh? Sekalian ucap Nurdin. Kang, dingin. Kang, dingin. Tiba-tiba Nurdin mendengar suara dari arah dapur. Tolong Kang, sakit. Nurdin yang mendengarnya menjadi menegang. Dia pun mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Tiba-tiba matanya melihat ke arah atap rumahnya, dan Nurdin pun kaget saat melihat sosok kuntilanak yang menyeramkan yang sedang menyeringai ke arahnya. Setan! Teriak Nurdin, dia pun langsung pingsan. Arwah Sania pun melotot tajam. Dia pun menyeringai, lalu menghilang entah kemana. Sedangkan di rumah Nek Iroh kini sedang mengadakan acara tahlilan yang pertama buat Sania. Nenek Iroh masih saja menangis, bahkan sudah beberapa kali Nek Iroh tidak sadarkan diri. Sania yang melihat dari kejauhan pun meneteskan darah dari matanya. Dia sedih melihat sang nenek yang paling dia sayang harus terbaring lemah karena memikirkannya. Kalian semua harus mati. Merasakan sakit dengan apa yang nenekku rasakan. Kalian akan merasakan bagaimana ditinggalkan oleh orang kesayangan kalian. Kalian semua harus mati, ucap arwah Sania sambil melototkan matanya merah menyala. Malam semakin larut, acara tahlilan pun sudah selesai. Para warga pun sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kini di rumah Nek Iroh hanya ada Nindi, sahabat dari Sania. Dia merasa kasihan sama Nenek Iroh, jadi dia meminta izin kepada orang tuanya untuk menemui nenek dari sahabatnya. Nenek, ayo kita istirahat. Nenek pasti sangat lelah, ucap Nindi. Kenapa kamu nggak pulang, Du? Tanya Nek Iroh. Nenek, Nindi malam ini akan menginap di sini. Temani nenek. Nindi sudah minta izin kok sama mama Nindi, ucapnya. Makasih ya, Du, sahut Nek Iroh. Iya, Nek, ucap Nindi. Ayo, Nek, kita tidur. Nindi pun
menuntun Nek Iroh masuk ke kamar. Setelah sampai di kamar, Nek Iroh duduk di atas ranjang reotnya yang kalau ditiduri bakal bunyi kriet. Hehehe. Nindi, apa salah Nia cucu nenek? Kenapa ada orang yang begitu jahat, tega membunuh cucu satu-satunya nenek, ucap Nek Iroh sambil meneteskan air matanya. Nindi yang melihatnya pun iba. Nenek yang sabar ya. Nindi pun sama, Nek, sangat merasakan kehilangan Nia. Nenek doain Nia aja, semoga Nia tenang di alam barunya sekarang, ucap Nindi. Iya Ndu, makasih ya. Sekarang lebih baik kamu istirahat. Kamu tidur di kamar almarhumah Nia saja ya. Nggak apa-apa kan, tanya Nek Iroh. Iya Nek, nggak apa-apa, Nindi tidur di kamar Nia saja. Kalau ada apa-apa nenek panggil Nindi aja ya, ucap Nindi. Nenek Iroh pun mengangguk sambil tersenyum. Nindi pun kini sudah berada di kamar sahabatnya. Nia, aku nggak nyangka bakal kehilangan kamu secepat ini. Siapa orang yang telah tega melukaimu, Nia, ucap Nindi sambil menangis. Tiba-tiba jendela di kamar Nia pun terbuka lebar dan angin langsung masuk sangat kencang. Duh, kok bisa sih jendelanya terbuka? Mana anginnya kencang banget lagi. Mungkin mau hujan kali ya, gumamnya Nindi. Saat Nindi hendak menutup jendela, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Nindi. Dek. Nindi tertegun, pasalnya suara itu sangat tidak asing di telinganya. Nin, tolong, sakit Nin, mereka jahat Nin, aku kedinginan Nin. Nia, apakah itu suara kamu? Ucap Nindi terbata. Nindi mengedarkan pandangannya hingga penglihatannya berhenti di seberang jalan sana. Jantung Nindi berdetak sangat kencang ketika dia melihat sosok kuntilanak. Lalu Nindi pun menutup jendelanya dan menguncinya. Napas Nindi tidak beraturan. Astagfirullah, apa yang aku lihat barusan? Ucap Nindi sambil menghelus dadanya. Nindi pun berbalik dan teriak Nindi. Sosok Nia pun menyeringai. Kenapa kamu takut sama aku, Nin? Ucap Nia. Tolong aku, Nin. Mereka sangat jahat, ucapnya lagi. Pergi kamu, bukan Nia sahabatku, ucap Nindi sambil napasnya naik turun. Mereka jahat, Nin. Mereka jahat. Siapa yang kamu maksud? Siapa? Katakan, ucap Nindi sambil menahan takutnya. Arwah Sania pun menyeringai. Mereka harus mati, ucapnya. Menggelegar, lalu arwah Sania pun menghilang. Ya Allah, Nia, kasihan sekali kamu. Siapa yang tega sama kamu, Nia? Padahal kamu orang baik, selama ini kamu tidak pernah ada masalah dengan siapapun. Krek, krek, krek. Kang Asep, dingin Kang. Asep yang sedang tertidur pun terperanjat bangun. Dia mengedarkan pandangannya.
Sakit, Kang. Siapa kamu? Ucap Asep berteriak. Tiba-tiba lampu di kamar Asep mati. Ah, sial, pakai mati lampu segala sih, ucap Asep sambil menggerutu. Lalu dia pun mencari ponselnya. Gimana ya aku simpen ponsel? Asep meraba-raba tempat tidurnya. Tiba-tiba Asep menyentuh sesuatu yang sangat dingin. Dek, apa ini? Ucap Asep. Lalu Asep melepaskannya. Dia kembali mencari ponselnya. Akhirnya ketemu juga, ucap Asep. Ngomong-ngomong, yang tadi itu apa ya? Batin Asep. Lalu Asep menyalakan senter di ponselnya dan mengadahkannya ke tempat yang tadi. Dan mengarahkannya ke tempat yang tadi dia memegang lengan Sania. Saat Asep menyalakan senter, tiba-tiba sosok Sania menyeringai di depan wajahnya. Setan! Teriak Asep. Lalu setelah itu sosok Sania pun menghilang. Kalian semua harus mati, ucapnya menggelegar. Hari-hari sudah berlalu. Warga pun beraktivitas seperti biasa di pagi hari. Namun setelah meninggalnya Sania, para warga tidak ada yang berani keluar di malam hari. Pasalnya kabar tentang arwah Sania yang gentayangan pun sudah menyebar luas. Hari ini hari kepulangan Arya dari kota. Arya sama sekali belum tahu tentang kematian sang pujaan hatinya, karena selama di kota Arya sama sekali tidak pernah menghubungi Sania maupun orang tuanya. Arya membeli cincin emas buat Sania sebagai bentuk hadiahnya. Nia, kamu pasti akan senang. Kakak nggak sabar untuk segera bertemu bersama kamu, Nia, ucap Arya tersenyum senang. Nggak sabar pengen cepet sampai. Tunggu kakak, Nia, ucapnya lagi. Sedangkan nenek Iroh kesehatannya mulai menurun karena terlalu banyak pikiran. Nindi selalu setia menemani Nek Iroh. Terkadang Desi dan Nara pun ikut menemaninya. Nenek minum obatnya dulu ya, ucap Nindi. Nindi pun dengan telaten memberi Nek Iroh obat. Nenek istirahatlah. Nenek harus banyak-banyak istirahat biar cepat sembuh, Nek. Nenek nggak boleh banyak pikiran. Kalau nenek seperti ini terus nenek nggak bakal sembuh. Iya, Nduk, makasih. Kamu sudah sudi merawat nenek, ucap Nek Iroh. Iya, Nek. Lagian Nindi sudah anggap nenek sebagai nenek Nindi sendiri. Nenek harus cepat sembuh ya. Nenek masih berpikiran Nia, cucu nenek, Nduk. Nindi pun memeluk tubuh rentannya Nek Iroh. Nenek, sudah, kasihan Nia, Nek. Dia juga pasti sedih melihat nenek seperti ini terus. Doain saja semoga Nia tenang di alam sana ya, Nek. Nek Iroh pun mengangguk. Malam ini seperti biasa Nindi tidur di kamar almarhum Ma Sania. Walaupun tiap malamnya dia selalu didatangi arwah Sania untuk sekedar meminta pertolongannya, mau di dalam mimpi ataupun di kenyataannya. Sama halnya seperti malam ini, Nindi lagi-lagi bermimpi, namun mimpi kali ini berbeda dengan mimpi sebelumnya. Malam ini Nindi bermimpi buruk. Tolong, Bang Wandi, ucap Nindi. Tolong jangan bunuh aku. Nia, tolong aku, minta maaf. Nia, aku hilap. Nindi melototkan matanya. Nia, hentikan apa yang kamu lakukan sama abangku, Nia. Kamu menyakitinya.
Nindi ingin menolong abangnya, namun dia tidak bisa mendekat, seolah ada tembok pembatas antara dirinya dan juga abangnya. "Nia!" teriak Nindi. Arwah Sania menerjang tubuh Wandi lalu mencekik lehernya. Kuku panjangnya menembus kulit Wandi hingga mengeluarkan darah. Napas Wandi tersengal-sengal. Nindi yang melihat abangnya seperti itu hanya meneteskan air matanya. Sania membawa terbang tubuh Wandi lalu menghempaskan tubuhnya ke bawah. Peki Wandi. Sania langsung menindih tubuh Wandi lalu Sania merobek dadanya. Sania mengambil jantung Wandi yang masih berdetak lalu memakannya seketika. Mata Wandi pun terpejam. "Tidak!" teriak Nindi. Sania menoleh ke arah Nindi lalu menyeringai. Menyeramkan, menampakkan giginya yang runcing dan sisa darah di mulutnya. "Tidak!" jerit Nindi lalu terbangun dari tidurnya. Nafas Nindi naik turun tidak beraturan. "Astagfirullah, mimpi apa aku barusan? Kenapa aku mimpi buruk seperti itu? Dan apa hubungannya Bang Wandi sama Nia? Apa jangan-jangan Bang Wandi terlibat dalam kematian Nia?" gumamnya Nindi. Tiba-tiba Nindi mendengar suara yang entah dari mana. "Mereka harus mati. Mati. Mati." Suara Sania menggelegar seolah ada dua. Nindi mengedarkan pandangannya ke sana kemari. "Nia, tolong. Jangan beri aku teka-teki seperti ini," teriak Nindi. Lalu Nindi melihat ke arah cermin. Di sana terdapat tulisan, "Mereka harus mati." Pagi harinya setelah masak buat Nenek Iroh, Nindi pamit pulang. "Nek, Nindi pulang dulu ya, nanti sore Nindi kesini lagi sama Nara." "Iya Nduk, padahal kamu nggak kesini juga nggak apa-apa. Kasihan kamu harus bolak-balik." Nggak apa-apa Nek, Nindi seneng kok." "Ya udah Nindi pamit ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati," ucap Nek Iroh. Di sepanjang jalan Nindi terus memikirkan mimpinya tadi malam hingga ada seseorang yang memanggilnya. Nindi," ucapnya, namun Nindi masih asik dengan lamunannya. Orang itu menghampiri Nindi yang sedang berjalan, namun dirinya tidak fokus karena memikirkan mimpi tadi malam. Nindi," ucap orang itu menepuk bahu Nindi. "Astagfirullah," ucap Nindi kaget. "Kamu kenapa Nin? Dari tadi aku panggil-panggil kamu nggak nyaut. Pas aku tepuk kamu kayak orang kagetan gitu." Bang Alan, enggak apa-apa kok Bang." Nindi cengengesan. "Kamu dari mana Nin?" tanyanya. "Aku habis dari rumahnya Nek Iroh Kang. Kasihan dia semenjak kepergian Nia Nek Iroh sendirian, jadi aku temenin aja." Dek, Alan terdiam, ingatannya kembali ke beberapa minggu lalu saat dirinya dan teman-temannya yang menodai Nia. Sampai akhirnya Nia tewas dan dengan tega mereka membuangnya ke kali. Sungguh Alan sangat menyesali perbuatannya. "Maafin abang Nia," batinnya. Nindi yang melihat Alan bengong pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bang Alan," ucap Nindi. Iya Nin, sorry abang nggak fokus.
kamu mau pulang abang antar ya? Sekalian abang mau jemput abangmu. Emang nggak ngerepotin, Kak? Enggak lah, kan kita searah dan setujuan. Udah ayo naik, ucapnya. Nindi pun mengangguk lalu duduk di boncengan. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya Arya sampai juga di rumahnya. Akhirnya sampai juga. Jadi nggak sabar aku ketemu sama Nia, ucapnya sambil senyum-senyum. Di pertengahan jalan Arya ketemu sama Desi yang kebetulan lewat. Kak Arya, ucap Desi. Desi, jawab Arya ramah. Kak Arya baru pulang ya? Tanya lagi Desi. Iya Des, aku baru nyampe, ini belum sampai rumah. Kamu mau kemana? Tanya Arya. Aku mau ke warung Kak, disuruh sama ibu. Hehehe. Oh iya. Oh, ya udah. Kalau gitu aku duluan ya, Des, ucap Arya lalu pergi dari hadapan Desi. Desi merasa kesal karena dicuekin gitu saja. Baru beberapa langkah Arya memundurkan langkahnya kembali. Desi kira Arya akan mengantarnya. Kak Arya kenapa balik lagi? Ucap Desi tersenyum. Des, kamu kan temennya Nia. Jangan bilang-bilang kalau aku sudah pulang ya. Aku mau kasih kejutan sama dia, ucap Arya setelahnya. Dia pun berlalu. Nyebelin banget sih. Gua kira Kak Arya mau anterin gue. Taunya cuman ngomongin si Nia. Udah mati pun masih aja diinget terus, ketusnya. Tunggu dulu. Apakah Arya nggak tahu ya kalau si Nia udah mati? Hahaha, bagus deh. Nanti kalau udah tahu dia pasti sedih. Dan gue akan coba mendekatinya. Lalu dia akan jadikan gue pacarnya dan ngelupain si Nia. Hahaha. Setelah Desi ngomong seperti itu, tiba-tiba angin bertiup kencang menabrak wajahnya. Kok tiba-tiba gue merinding sih? Ucap Desi lalu berlari. Sedangkan di rumah Nurdin, dia sedang mondar-mandir. Gue gak bisa gini terus. Gue harus cari cara supaya arwah itu gak ganggu gue terus. Lama-lama gue bisa stres kalau begini terus. Kang, kamu kenapa sih teriak-teriak gak jelas gitu? Tegur Putri. Enggak apa-apa kok Neng, Akang gak apa-apa. Jangan sampai Putri tahu kalau sebenarnya gue terlibat dalam kematiannya Nia, batin Nurdin. Ya udah kalau gitu aku mau ke pasar dulu ya Kang. Nitip Dira soalnya dia masih tidur. Iya Neng, hati-hati ya. Putri pun keluar rumah. Alan dan Nindi sudah sampai di rumahnya. Pas turun dari motor, Nindi melihat abangnya yang sedang merokok di teras rumah. Seketika ingatannya kembali ke mimpi tadi malam di mana dia melihat abangnya yang dibunuh tanpa ampun oleh arwah sahabatnya. Nindi menatap abangnya dengan tatapan tajam. Kamu kenapa, Nin? Liatin abang kayak gitu, tanya Wandi. Enggak apa-apa bang, aku masuk dulu, ucap Nindi. Lalu Nindi pun masuk ke dalam rumah. Sayang, udah pulang? Tanya ibunya. Nindi. Iya bu, udah. Bagaimana keadaan Nairo? Sayang, apa sudah lebih baik? Alhamdulillah, Nairo sudah baikan bu, syukurlah kalau begitu. Ya udah Nindi mau masuk ke kamar dulu ya bu. Iya sayang. Nindi pun masuk ke kamarnya. Begitu masuk Nindi kaget melihat ada tulisan di cerminnya. Mereka harus mati. Dek, tiba-tiba jantung Nindi berdetak sangat kencang. Apa maksud semua ini? Mereka siapa? Nindi pun
meneteskan air matanya. Nia, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Siapa orang yang tega ngebunuh kamu ini? Nia. Nindi sayang, kamu gak apa-apa nak? Tanya ibunya Nindi dari luar. Nindi pun menghapus air matanya. Iya bu, Nindi gak apa-apa kok. Ini Nindi lagi nonton film, jadinya ikut terbawa suasana, jawab Nindi berbohong. Gue harus cari tahu siapa yang udah bunuh Nia. Ya gue harus cari tahu, tekad Nindi. Tapi gimana caranya? Satu petunjuk pun gue gak ada. Sania juga gak pernah kasih gue petunjuk. Arya kini sudah sampai di rumahnya. Setelah sampai di rumah, Arya disambut dengan hangat oleh ibunya. Kamu pulang kenapa gak kasih kabar sih bang? Kan ibu bisa masakin kesukaan kamu, ucap Bu Hilma. Sengaja bu, aku mau kasih surprise, ucap Arya. Ya udah kamu istirahat dulu sana, bersih-bersih, ibu mau masak dulu. Iya bu, Arya pun beranjak menuju kamarnya. Kangen gue dengan kamar ini, ucap Arya sambil berbaring di ranjangnya. Tiba-tiba Kak Arya yang mendengar suara mengedarkan pandangannya. Nia, apa kok bisa di sini sih? Kamu kenapa kok nangis? Ada apa? Cerita sama kakak. Kak, tolongin Nia. Sakit kak. Nia kedinginan. Mereka jahat sama Nia kak. Tolong cari mereka yang jahat sama Nia kak. Ya ampun Nia, siapa yang jahatin kamu? Bilang sama kakak. Arya menyentuh lengannya Sania. Cep. Ya ampun sayang, kulit tangan kamu dingin banget. Kamu sakit ya? Sakit kak. Mereka jahat. Sudah, kamu gak usah khawatir. Sekarang ada kakak. Kakak akan lindungi kamu dari orang-orang jahat itu ya. Tolong jaga neneknya Nia kak. Iya Nia pasti. Iya Nia pasti kakak jagain nenek kamu. Sekarang kamu ganti baju dulu ya. Pakai baju kakak aja. Kakak mau buatin kamu teh hangat biar badan kamu sedikit hangat. Wajah kamu juga pucat banget. Harusnya kamu jangan maksain kesini kalau lagi sakit. Sania pun tersenyum lalu mengangguk. Arya keluar dari kamar menuju dapur untuk membuatkan teh hangat. Setelah selesai, Arya kembali ke kamarnya, tapi Nia sudah tidak ada lagi di kamarnya. Nia, kamu di mana? Bikin kakak khawatir. Nia, teriak Arya lalu bangun dari tidurnya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Bu Ilma. Dari tadi ibu bangunin kamu nya nggak bangun-bangun, malah sebut nama Nia. Bu, Nia kemana Nia? Di mana Bu? Bu Hilma pun terdiam, tidak tahu harus ngomong apa sama anaknya. Kamu mimpi sayang, di sini nggak ada Nia. Sebaiknya kamu mandi dan berwudu, setelah itu sholat ya. Ini sudah maghrib, kamu tidur dari sore. Astagfirullah, aku ketiduran ternyata. Apa yang tadi itu hanya mimpi? Tapi kenapa mimpi itu terasa sangat nyata, batin Arya. Lalu dia beranjak ke kamar mandi. Di rumah Nurdin seperti biasa, Nurdin selalu ketakutan jika menjelang malam. Pasalnya dia selalu didatangi arwahnya Sania. Seperti malam ini, Nurdin dan Putri sedang berbincang di ruang tamu. Tiba-tiba ada suara dari rumah
Tiba-tiba ada suara dari luar rumahnya seperti orang yang sedang berjalan namun langkahnya diseret. Srek, srek, srek. Nurdin dan Putri saling pandang, lalu Nurdin menempelkan telunjuknya di bibir. Nurdin berjalan perlahan ke arah jendelanya untuk mengintip keluar rumahnya. Pas Nurdin mengintip, tiba-tiba arwah Sania menatapnya dengan tajam sambil menyeringai. "Ah!" teriak Nurdin mengundurkan langkahnya. "Kang, kamu kenapa? Ada apa?" tanya Putri heran. Setan, pergi kamu. "Pergi!" teriak Nurdin. "Kang, sadar kamu. Kenapa?" ucap Putri. Namun di penglihatan Nurdin bukanlah istri Putri, melainkan arwahnya Sania yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba lampu di rumah Nurdin kerlap-kelip seperti disko, lalu setelahnya mati total. "Duh, kok bisa sih mati lampu kayak gini? Apa pulsanya habis ya?" batin Putri. "Kenapa kamu tega sama aku, Kang? Apa salah aku sama kamu? Kenapa kamu tega bunuh aku? Kenapa kamu tega pisahin aku dengan nenekku?" teriak arwah Sania. "Maafin aku Nia, aku hilap," ucap Nurdin ketakutan. "Kamu harus mati," ucap Nia menggelegar seakan suaranya ada dua. Sania pun mencekik leher Nurdin dan membawanya terbang ke atas lalu membantingnya dari atas. Putri yang melihat suaminya terbang dan terjatuh membelalakan matanya lalu berteriak histeris. "Ampun, tolong ampuni aku." Sania mencengkram batang lehernya Nurdin. "Apa kamu bilang ampun? Apakah kamu mengampuni aku di saat aku teriak meminta tolong dan memohon sama kamu? Tidak, kamu dan mereka begitu gagahnya menodai aku dan kamu dengan tega membunuh aku. Jadi rasakan pembalasanku," ucap Sania. Dia pun menancapkan kuku runcingnya ke leher Nurdin. Seketika darah segar muncrat dari lehernya. Putri yang melihat itu dia semakin histeris. "Akang!" teriaknya. Sania pun tersenyum. Ini baru permulaan, lalu arwahnya pun menghilang. "Kalian harus mati," teriaknya melegar.